Skuad Timnas Indonesia berangkat ke Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2023. Di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia U17 2023, Timnas Senior juga melakukan persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana update-nya? Asisten pelatih Timnas Nova Arianto mengatakan bahwa Timnas Indonesia berangkat ke Irak pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat dengan berkekuatan 16 pemain. Sebelumnya PSSI mengumumkan bahwa pelatih Sintayong memanggil 27 nama untuk melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kemana pemain lainnya? Nova mengungkapkan bahwa ada 4 pemain akan menyusul Timnas Indonesia pada Minggu setelah membela klubnya di BRI Liga 1 2023-24. Sementara itu, Nova juga menjelaskan bahwa 8 pemain yang berkarir di luar negeri bakal langsung bergabung dengan Timnas Indonesia di Irak. Minggu dini hari Timnas Indonesia berangkat ke Irak, sebanyak 16 pemain bakal berangkat dulu, untuk pemain abroad langsung nyusul ke Irak, jelas Nova Arianto. Media Malaysia sebut Timnas Indonesia tunjukkan aksi kelas dunia saat tahan Ekuador U17. Rupanya keberhasilan Timnas Indonesia tahan Ekuador U17 turut jadi sorotan publik Malaysia, tepatnya media makan bola. Mereka menyebut Timnas Indonesia menunjukkan aksi kelas dunia saat tahan tim asal Amerika Selatan itu. Piala Dunia U17, Indonesia tampil dengan aksi berkelas dunia tahan Ekuador, tulis judul artikel makan bola. Timnas Indonesia menampilkan performa luar biasa hingga Ekuador harus menyamakan kedudukan dengan hasil 1-1, tambahnya. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo ini memperlihatkan kedua tim mengawali babak pertama dengan sengit. Tim tuan rumah tampil lebih dominan dengan bantuan pemain ke-12 yang memberikan semangat luar biasa bagi tim lanjut makan bola. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U17 kini berada di peringkat ketiga grup A dengan raihan 1 poin. Selanjutnya, skuad Garuda Asia akan menghadapi Panama U di matchday kedua grup A pada Senin mendatang. Sintayong sebut Pratama Arhan sepakat gabung ke Suwon FC tahun depan. Seperti diketahui, masa depan Pratama Arhan di Tokyo Verdy memang tampaknya bakalan segera berakhir. Sebab dia seperti tak mendapatkan kepercayaan dalam 2 musim terakhir. Kontraknya pun bakalan segera kedaluarsa per akhir musim ini. Belakangan Pratama Arhan memang disebut-sebut akan menyeberang dari Jepang ke Korea Selatan. Salah satu klub K1 League, Suwon FC, kabarnya sedang memantau situasi sang pemain. Mereka melirik sang pemain selain karena talentanya juga bisa melebarkan sayap ke Asia Tenggara. Sintayong pun tampak keceplosan menyebut kalau pemainnya tersebut sudah sepakat bergabung dengan Suwon FC tahun depan. Saat ini ada Asnawi sangat baik di Jeonnam, ada Arhan di Tokyo. Memang sangat sulit main di Tokyo, mungkin tahun depan akan bermain di Suwon FC dan akan jadi lingkungan yang baik buat dia sendiri, kata Sin dalam kanal YouTube FIFA Goal. Ketika dipertegas setelah konfirmasi sang pemain ke Suwon FC, Shin pun menjawab, tapi ya setahu saya ada kemungkinan besar, ini bisa jadi berita besar, jelas Coach Shin. Cetak sejarah di Piala Dunia U17, Arkan Kakak persembahkan golnya untuk sang ibunda. Indonesia mencatatkan poin pertama di Piala Dunia pada berbagai level, dan Kakak menjadi pencetak gol perdana. Arkan Kakak mengatakan sangat senang bisa mencetak gol dalam laga itu. Gol itu pun sebagai kadonya buat sang ibunda yang sedang berulang tahun di hari yang sama. Gol ini diberikan untuk ibu saya, tepat di hari ini beliau ulang tahun, kata Arkan Kakak. Pemain berusia 16 tahun itu mengatakan ibunya memang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Ekuador secara langsung. Itu yang membuat berusaha cukup bersemangat turun dalam laga tersebut. Saya sangat bangga, beliau juga bangga karena tadi juga nonton di tribun, katanya. Arkan Kakak akan berusaha lebih baik lagi ke depan bersama Timnas Indonesia U17. Hal itu agar timnya bisa meraih hasil lebih baik pada Piala Dunia 2023. Alhamdulillah, semoga ke depan saya jadi lebih baik dan lebih konsisten, tegas Kakak. Bisa menang lawan Panama, Timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia 2023.
Perlu dicatat, 2 tim teratas setiap grup dan 4 tim peringkat ketiga terbaik berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 hanya perlu memenangkan 1 pertandingan dan 1 kali imbang untuk menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. Dengan catatan Garuda Asia mampu mencetak gol sebanyak-banyaknya dan hanya kebobolan sedikit gol. Hasil imbang kontra Ekuador di laga perdana membuat Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup A dengan koleksi 1 poin. Selanjutnya, skuad Garuda Asia akan menghadapi Panama di matchday kedua Senin besok. Jika menang atas Panama, apakah Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar? Sesuai yang sudah disinggung di atas, kemenangan atas Panama belum bisa menggaransi skuad asuhan Bima Sakti itu lolos ke fase gugur. Sebab Timnas Indonesia minimal perlu memenangkan 1 laga dan 1 kali imbang untuk menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. Menimbang peluang Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia sudah bermain cukup baik untuk mengamankan hasil imbang dengan Ekuador U17. Kedua tim tampil sama kuat, pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini berarti kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Saat ini Timnas Indonesia ada di peringkat 2 klasemen sementara grup A. Lantas, bagaimana peluang lolos anak asuhan Bima Sakti nanti? 1 poin di matchday pertama sebenarnya relatif aman. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk direbut Timnas Indonesia. Akankah KDKK bakal bersua Panama di matchday 2 dan menantang Maroko di matchday 3? Di atas kertas peluang Indonesia masih terbuka, tapi mereka harus memaksimalkan pertandingan berikutnya. Ya, laga kontra Panama di matchday 2 nanti bakal sangat penting untuk menjaga asa lolos Garuda Muda. Mereka harus meraih poin maksimal untuk benar-benar mendapatkan posisi aman. Andai bisa memenangi pertandingan kedua, asa lolos Indonesia relatif besar. Namun katakanlah skuad Bima Sakti kembali tertahan imbang di matchday 3, peluang lolos pun sebenarnya masih ada. Artinya jika menang di matchday 2, peluang lolos Timnas Indonesia cukup besar. Andai bermain imbang lagi, peluang lolos tidak tertutup sepenuhnya.